Yo, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar proses belajar dan motivasi belajar, dan hasil belajar juga. Sebelum membahas konsep belajar, saya akan menjelaskan apa itu definisi belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Menurut Baldreder, yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, and attitudes. Konsep belajar. Menurut pakar psikologi, melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis individu dalam interaksinya dengan lingkungan secara alami, sedangkan pakar pendidikan melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis pedagogis yang ditandai dengan adanya interaksi individu dengan lingkungan. Belajar yang sengaja diciptakan. Nah, lalu ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar memusatkan pada 3 hal. Yang pertama, ialah belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Lalu yang kedua, ialah perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Yang ketiga, adalah perubahan tersebut relatif menetap. Maksudnya apa? Perubahan perilaku akibat obat-obatan, minuman keras, dan yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku hasil belajar. Seorang atlet yang dapat melakukan lompat galah melebihi rekor orang lain karena minum obat tidak dapat dikategorikan sebagai hasil belajar. Dalam merancang proses pembelajaran, kita harus memiliki pengetahuan tentang jenis belajar serta kondisi internal dan eksternal yang diperlukan setiap jenis belajar. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan akan memungkinkan tentunya proses dan hasil belajar yang baik. Berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, menurut Gardner mengemukakan 8 jenis belajar. Ke-8 jenis belajar itu tersebut: yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. Yang kedua, belajar stimulus respon. Yang ketiga, belajar rangkaian atau chaining learning. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association learning. Yang kelima, belajar membedakan atau discrimination learning. Yang keenam, belajar konsep atau concept learning. Yang ketujuh, belajar hukum atau aturan atau rule learning. Yang ke-8, belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Kita akan membahas tentang jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu isyarat. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Misalnya, berarti berbicara ketika mendapat isyarat tunjuk menjelang mulut sebagai tanda tidak boleh ribut, atau berhenti mengendarai sepeda motor di perempatan jalan pada saat tanda lampu merah menyala. Lalu yang kedua ada stimulus respon. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya, nendang bola ketika ada bola di depan kaki, berbaris rapi karena ada komando dan berlari karena mendengar suara anjing menggonggong di belakang, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, chaining learning atau belajar rangkaian. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan, seperti konsep merah putih, panas dan dingin, ibu bapak, kaya dan miskin, dan sebagainya. Lalu ada verbal association learning atau belajar asosiasi verbal. Belajar ini terjadi bila individu telah mengetahui sebutan, bentuk, dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Misalnya, perahu itu seperti badan itik, atau kereta api itu seperti peluang atau kaki seribu, atau wajahnya itu seperti bulan yang kesiangan. Lalu yang kelima, ada discrimination learning atau belajar membedakan.
Belajar ini terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal yang jumlahnya banyak. Misalnya, membedakan jenis tumbuhan atas dasar urat dan daunnya. Lalu ada suku bangsa menurut tempat tinggalnya dan negara menurut tingkat kemajuannya. Lalu ada konsep belajar atau belajar tentang konsep. Belajar ini terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak, misalnya binatang, lalu ada tumbuhan, dan manusia termasuk makhluk-makhluk hidup. Lalu ada negara-negara yang maju termasuk developed countries, atau aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara termasuk hukum internasional. Yang ketujuh, belajar hukum atau aturan, yaitu learning. Belajar aturan atau hukum terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. Misalnya, ditemukan bahwa benda memulai bila dipanaskan. Lalu ada iklim suatu tempat dipengaruhi oleh tempat kedudukan geografi dan astronomi di muka bumi. Lalu ada harga yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu pemecahan masalah atau problem solving learning. Pada belajar ini terjadi apabila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Misalnya, mengapa harga BBM itu naik? Mengapa minat masuk perguruan tinggi menurun atau menaik? Proses pemecahan masalah selalu bersegi, jamak, dan satu sama lain saling berkaitan. Lalu ada motivasi belajar. Motivasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan inisiasi arah dan intensitas perilaku individu. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan ini dibangkitkan oleh adanya berbagai macam kebutuhan seperti keinginan dan hendak memenuhi tingkah laku, tujuan, dan umpan balik menurut Hegel dan Slocum. Lalu ada menurut ahli yaitu Petri, motivasi menggambarkan sebagai kekuatan yang bertindak pada organisme yang mendorong dan mengarahkan perilakunya. Lalu ada jenis-jenis motivasi belajar. Berdasarkan sumbernya, motivasi belajar terdiri dari dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang pertama dulu kita jelaskan. Motivasi intrinsik yakni motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa adanya dorongan atau bantuan orang lain. Seorang yang secara intrinsik termotivasi akan melakukan pekerjaan karena mendapatkan pekerjaan itu menyenangkan dan bisa memenuhi kebutuhannya, tidak tergantung pada penghargaan eksplisit atau fakta eksternal lainnya. Jadi, motivasi ini tidak didorong dari luar, tapi didorong dari diri dia sendiri. Lalu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul karena ada dorongan, didorong terus atau bantuan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. Bisa jadi motivasi yang berbentuk oleh faktor-faktor eksternal seperti ganjaran dan hukuman, menurut Wolfgang 1993. Lalu ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil pembelajaran dari suatu individu tersebut berinteraksi secara aktif dan positif di lingkungannya. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Umar Hamalik, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Lalu, menurut Winkel, hasil belajar merupakan suatu kemampuan internal yang telah menjadi milik pribadi seseorang dan kemungkinan orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Lalu menurut Nana Sujana, hasil belajar merupakan suatu kompetisi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru di suatu sekolah dan kelas tertentu. Menurut Gagner dan Diggs,
Hasil belajar adalah kemampuan seseorang setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Berdasarkan teori taksonomi Bloom, hasil belajar dicapai melalui 3 kategori ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku atau attitude.